Hello and what's up guys. Sekarang kita sudah bersama dengan Hyundai Creta Prime tahun 2022. Iya. Mungkin kalian bertanya, kita kan waktu itu pernah nge-review Hyundai Creta. Memang waktu itu udah pernah pas launchingnya di video yang satu ini. Tapi kan waktu itu hanya review statik di pameran aja. Sekarang, thanks to Hyundai andalan, kita bisa membawa kereta untuk pergi jarak jauh. Dan kita ajak lebaran pula, sehingga kita bisa merasakan driving impressionnya. Jadi, kayak apa sih rasa nyetirnya? Dan ternyata yang dijual oleh mobil ini tidak hanya fitur aja, karena rasa berkendaranya itu nyaman banget. Tapi, kayak apa sih secara overall si penjegal Honda HR-V ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, untuk Jackies, biar lampu kalian gak kalah sama Hyundai Creta, Kami ada kabar baik bagi kalian yang mobil atau motornya masih berlampu halogen alias nyala kuning-kuning kuno gitu nih. Skuter Matic zaman now aja lampunya udah pada putih-putih semua. Gak mau dong mobil dan motor kalian kalah kece sama skuter. Untungnya partner perlampuan LED kami yakni Elevate Automotive LED lagi ada promo lebaran 2022 15% off. spesial buat para auto junkies dengan menggunakan kode promo ELEVNUTS di official store mereka di Tokped maupun Shopee. Kami berani rekomen Elevate LED karena terbukti setelah mencoba tipe Forza di Jazz-nya Alex, selain sinarnya lebih terang dari masa depan kami, juga memiliki cut-off yang sempurna sehingga gak nyilauin kendaraan lain. Semuanya plug and play serta kualitasnya OM great banget. Masih gak percaya? Boleh kok kepoin testimoni kepuasan usernya di Tokped maupun Shopee, atau cek aja Instagram resminya Elevate Auto @elevate.auto untuk menghapus semua keraguan kalian. Pokoknya kualitasnya juara banget. Dan tentunya didukung garansi resmi up to 2 tahun, so pakainya juga jadi tenang banget. Mau ganti lampu? Langsung aja kunjungi official store-nya Elevate Auto di Tokopedia maupun Shopee dan gunakan promo code ELEVNUTS saat checkout untuk klaim diskonnya ya guys. Dan pastinya promo ini terbatas dan tentunya limited stock pula, jadi nggak pakai lama kalau kalian pengen upgrade perlampuan mobil dan motor kalian, lakukan bersama Elevate Automotive LED untuk masa depan serta pandangan ke depan yang lebih cerah. Nah, untuk Jackies, review lengkapnya kan udah. Sekarang saatnya kita bawa jalan si Hyundai Creta ini untuk merasakan impresi berkendaranya. Kayak apa sih rasa naiknya si SUV Hyundai CKD ini? Yuk kita test drive, let's go! Nah, untuk guys, Hyundai Creta Prime tahun 2022. Iya, udah lama sebenarnya gue pengen bikinin video driving impression dari si Creta ini, karena kan gue udah mencoba mobil ini itu lintas pulau gitu ya. Di Jakarta udah pernah, di Bali waktu itu pas Creta Media Drive pun sudah pernah. Jadi udah lumayan hatam lah dengan rasa naik kereta tuh kayak apa gitu ya. Tapi sebelum kita mulai, tentunya kita adalah pengen mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin buat auto junkie semua di luar sana. Karena kan kita bikin video ini pun pas lagi lebaran, jadi ini adalah our lebaran car. Dan tentunya kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Bro Ray Setiawan dari Hyundai Andalan Group yang udah minjemin kita Hyundai Creta ini untuk kita pakai selama lebaran, sekaligus kita review driving impressionnya. So, sedikit mengenai Creta. Ini adalah SUV terbaru dari Hyundai Indonesia yang dirakit di sini. Iya, ini adalah mobil pertama yang sudah di CKD di Indonesia, dan konon ini adalah Honda HR-V killer. Iya, apakah demikian? Seperti apa rasa naiknya sih? Makanya sekarang kita bahas driving impressionnya mulai dari 3 hal positif dulu seperti biasa. Yang kita suka pertama-tama dari Creta adalah kenyamanannya. Iya, jadi ketika mereka mencekadekan mobil ini, itu nggak hanya semata-mata asal dirakit lokal aja gitu ya, tapi mereka tuh udah R&D, udah research gimana sih jalanan Indonesia, karakter orang Indonesia naik mobil kayak apa, dan lain-lainnya gitu ya. Bahkan gue sendiri ini juga cukup honored ya, karena dulu pas development dari Creta, gue sendiri ikut ngasih input juga waktu itu pas developing stage di prototype. Jadi terima kasih banyak Hyundai Indonesia yang udah ngasih gue kesempatan bersama Om Fitra waktu itu
untuk ke pabrik dan ikut ngasih input mengenai si kereta ini. Dan input gue didengar, alhamdulillah. Nah, jadi pertama kita bahas mulai dari bantingannya dulu. Bantingan dari mobil ini itu udah terasa disesuaikan banget untuk jalan-jalan Indonesia yang memang rata-rata rusak, bergelombang, hancur, dan teman-temannya gitu ya. Dia terasa sangat empuk, sangat nyaman, dan memang comfort oriented banget. Kalian pakai di jalan-jalan seperti ini, dia ngayun banget. Jadi buat road trip, buat grand touring, itu tuh enak banget. Namun settingannya cukup pas. Jadi terasa nggak terlalu limbung pas kalian menikung-nikung seperti ini gitu ya. Masih terasa cukup planted. Jadi masih enak naik mobilnya. Masih ada karakter khas Eropa yang dibawa di mobil ini gitu. Seperti yang kalian tahu juga kan memang rata-rata mobil Korea sekarang itu kan engineeringnya, developmentnya itu di Eropa. Jadi European feel pun terasa banget. Selain itu kenyamanan lain pun mulai dari road noise, dari wind noise, dan lain-lain, peredaman kabinnya, peredaman jalan, semua udah cukup baik. Sehingga kalian naik mobil ini pun terasa lumayan silent, nyaman, dan terasa dewasa. Karakter mobilnya pun terasa mature gitu ya, enak. Terasa mobil seperti yang lebih mahal dibandingkan di kelasnya. Jadi oke banget. Kemudian yang kedua adalah performa dan transmisinya. Ketika dalam developing stage dulu, memang gue tuh sempat ngasih input ke mobil ini, di mana pada saat mereka tuh lagi menimang-nimang transmisi dan mesin apa yang harus ditaruh di kereta ini. Seperti yang kalian tahu juga, kembaran dari mobil ini, si Kia Seltos, itu kan radikal banget gitu kan. Mesinnya turbocharge, performanya luar biasa, transmisinya dual clutch. Tapi gue rasa rata-rata orang Indonesia tuh tidak butuh yang seperti itu. Mereka butuhnya tuh yang nyaman, stop and go, enak buat macet, halus gitu kan. Makanya gue bilang, ya udah pakai aja transmisi dan mesin yang ada di Kia Sonet gitu kan. Itu udah menurut gue combo yang sangat perfect buat Indonesia. Mesin NA 1500 cc dengan transmisi CVT. Nah, atau Junkies, bicara soal berpacu mesin dari si all-new kereta ini serupa dengan adik dari kembarannya, yaitu Kia Sonet. 1500cc NA Smart Stream MPI bertenaga 114 horsepower dengan torsi 144 Nm, yang dimate ke transmisi CVT bernama IVT berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 11,5 detik, itu udah cukup oke di kelasnya. Dan konsumsi BBM-nya kalau menilai dari Sonet, itu bisa 1:12,5. Jadi kalau di sini, dengan bobot lebih berat, harus bisa tembus 1:11. Oke lah. Decent lah ya, oke gitu. Dan transmisinya IVT. Seperti yang gue bilang di review Sonet waktu itu, IVT, walaupun dia CVT dan kita di Lakna sebenarnya nggak gitu suka sama CVT gitu ya, tapi karakter IVT tuh enak banget. Kenapa? Karena dia CVT-nya tuh selain halus banget, dia juga responsif, natural, dan tidak terasa seperti motor matic yang kalian rasakan di CVT lain. Kalau CVT lain kan kalian bejek nih misalnya nih, dia kan kayak kalau ini tuh kerasa gear change, turun RPM-nya, turun RPM-nya, dan akselerasinya itu pun sangat linear, yang membuatnya bisa melesat dari 0 sampai 100 dalam waktu 11,2 detik. Iya, memang bukan yang terkencang di kelasnya, dan again menurut gua orang Indonesia kalau beli SUV seperti ini bukan mengincar racing-an gitu. 11,2 itu udah oke banget, apalagi meninjau all new HR-V SI yang 1500 NA sama-sama kayak gini. Itu 0 sampai 100-nya 14 sekian detik, hampir 15 detik, yang itu artinya bedanya 3 detik sama mobil ini, jauh gitu kan. Dan waktu itu pun pernah di drag race oleh teman-teman kita di CVT Indonesia, dan bedanya lumayan jauh. Tadi kan ada, wih menang. Ya, kok kalah? Ini kau udah kalah di depan. Wah, jadi yes. Finish. Jadi seperti itu, kombinasi antara mesin Smart Stream 1500cc dengan transmisi IVT udah perfect banget buat jalanan Indonesia. Dan tentunya dia juga lumayan irit. Iya, kalau kita tinjau dari sini, mobil ini udah gua pakai buat lebaranan, keliling kota, nyamperin saudara, ada dikit-dikit tol juga. Jadi kombinasi lah ya. Ini bisa mencapai 1:12,5. Iya, jadi
oke banget menurut gua sih. Transmisinya halus, mesinnya linear, enak, dan tentunya irit. Jadi enak lah buat dipakai harian tuh, nggak bikin kantong bolong. Dan yang ketiga yang terakhir adalah banyaknya fitur penunjang yang ada di si Hyundai Creta ini. Yang kita tes sekarang kan tipe Prime, alias tipe yang paling atas. Untuk info sendiri, Creta sendiri ditawarkan dengan 4 tipe yang berbeda. Yang paling bawah itu aktif, kemudian ada tipe Trend, ada tipe Style, dan ada tipe Prime. Khusus untuk tipe Trend, yang kedua dari bawah, itu bahkan ada fitur yang namanya My Own Creta, di mana kalian bisa bikin spek kereta kalian sendiri sesuai dengan yang kalian mau. Dan itu pertama di Indonesia, belum pernah ada yang kayak gitu di mobil lain, kecuali mobil premium yang super mahal, yang dimana kalian bisa customize fitur sendiri gitu ya. Jadi lagi-lagi breakthrough-nya itu banyak. Oke, balik bahas mengenai fitur penunjangnya pun banyak. Di interior sini contohnya kalian udah dapat fitur-fitur seperti touchscreen audio yang udah lengkap banget, udah ada Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, navigation, dan lain-lain. Di bawah sini pun udah ada cooler seat, kalian duduk pun jadi adem. Di Indonesia yang panas, lagi-lagi terasa banget awareness untuk Indonesianya. Di atas ada panoramik super besar yang bisa kalian buka, dan untuk buka tutupnya itu cukup disentuh, jadi udah nggak pakai terpal-terpalan lagi. Nah itu gue nggak ngerti kenapa HRV baru bisa pakai terpal kayak gitu, tapi ya Creta jadi terasa sangat superior dari sisi panoramiknya. Dan ini gede banget, enak banget gitu ya. Termasuk speedonya pun sudah digital. Di sini pun banyak fitur-fitur unik di head unitnya, seperti ada penunjuk kiblat. Alhamdulillah lagi lebaran kayak gini gitu kan. Kalau misalnya nggak kebagian sholat id di masjid, bisa cari kiblat sendiri via di tengah sini. Dan termasuk ini pun udah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense. Iya, ada sensornya di bagian atas sini gitu. Jadi kalau kalian misalnya pengen adu canggih, mobil ini udah oke banget. Kenapa? Karena udah ada fitur-fitur contohnya seperti auto braking, udah ada lane keep assist, udah ada lane following, udah ada rear cross traffic alert. Jadi dia benar-benar udah lumayan canggih lah. Walaupun Hyundai Smart Sense belum sempurna, ntar gue jelasin kenapa. Dan dari situ kita masuk ke bahas 3 hal negatif dari si Hyundai Creta driving impression ini. Yang pertama-tama yang gue agak kurang demen adalah soal settingan bantingan belakangnya. Iya, lo kok bisa? Iya, kayak yang gue bilang, mobil ini kan diset supaya bantingannya terasa empuk, sehingga di jalan-jalan Indonesia itu terasa enak nyetirnya. Tapi, supaya mobilnya tuh nggak terasa limbung dan pantatnya ketinggalan pas kalian cornering, settingan kaki-kaki belakang memang dibikin lebih stiff gitu ya. Di belakang kan torsion beam, dibikin lebih stiff, sehingga dia handlingnya ketolong. Tapi drawbacks-nya adalah kalau kalian cuman duduk sendiri di belakang tanpa adanya barang di bagasi, tanpa adanya load lebih, itu rasa bantingan belakang jadi sedikit agak kayak mental-mentul gitu. Bakal lebih enak kalau di belakang itu diisi antara orang berdua minimal, atau orang tambah luggage gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau kalian ada penumpang sendiri di belakang, itu memang terasa agak kurang nyaman, agak bikin mual. Tapi itu bukan deal breaker menurut gua, karena bantingan di depan dan secara overall itu masih nyaman dan sangat dewasa. Kemudian yang kedua adalah build quality interiornya. Sebenarnya gua nggak ada masalah sama sekali soal fit and finish dari mobil ini, karena dia sudah diassemble dengan sangat baik gitu ya, nggak ada gap yang mengganggu, segala macam udah cukup oke. Walaupun di beberapa ini masih kerasa ada dikit-dikit plastik yang tajam, tapi it's fine, cukup normal di kelas seperti ini. Yang gue agak sayangkan adalah dia tuh full hard plastik. Iya, jadi di dashboardnya dia full hard plastik, ada efek jahitan palsu gitu ya. Door trim ini pun atasnya full hard plastik. Jadi untuk mobil tahun 2022 harusnya udah bisa ngasih lebih banyak soft touch materials supaya interiornya terkesan lebih premium lagi. Kembarannya aja kan si Seltos semenjak dibully waktu itu akhirnya ditambahin soft pad gitu kan, door trimnya jadi soft touch. Jadi gue harap nanti pas kereta ada improvement atau facelift bisa begitu gitu ya, supaya lebih premium lagi. Dan yang ketiga adalah soal yang tadi gue bilang, Hyundai Smart Sense mobil ini kekurangan satu fitur yang mungkin bisa jadi deal breaker untuk beberapa orang, yaitu adaptive cruise control. Iya, jadi dia tuh udah lengkap, udah ada lane following assist, udah ada lane keep assist, udah ada RCTA, udah ada cruise controlnya juga. Tapi sayang, dia nggak ada adaptive cruise, karena di Indonesia menurut gua adaptive cruise itu kepake terutama fitur low speed follow, karena kan di sini kan lumayan sering macet. Kalau ada low speed follow itu tuh enak banget, kalian nggak perlu gas rem lagi, tinggal ngikutin mobil depan aja gitu kan. Dan fitur itu baru ada di Hyundai satu-satunya di Indonesia, yaitu di
Ioniq 5, bahkan di Palisade, di Staria pun belum ada. Jadi kedepannya Hyundai, please lah, banyakin lagi fitur adaptive cruise control dengan stop and go function alias slow speed follow, karena itu kepake di sini gitu ya. Jadi seperti itu. Namun secara overall, menurut gua kereta ini udah menawarkan sebuah package yang lumayan menjanjikan banget. Dia secara harga cukup make sense karena varian paling atas pas launching itu 399, sekarang itu udah naik, tapi naiknya nggak seberapa, jadi 401 juta, yang artinya dia head to headnya tuh sama HR-V yang SE, yang tipe tengahnya justru ya. Di sono kalian dapat tipe tengah, di sini kalian dapat tipe paling atas, udah ada Bose audio, udah ada segala macam, udah lengkap, udah full pack gitu lah ya. Karena kan kalau kalian beli yang Prime yang tipe atas seperti ini, kalian udah nggak butuh Mayon kereta lagi, karena semua fiturnya tuh udah dapat di sini secara full package gitu. Dengan harga segitu, menurut gua itu adalah bargain yang cukup oke, ditambah dengan rasa berkendara yang nyaman, fitur yang lengkap, desain yang cukup kekinian dan oke menurut gua, sesuai dengan bahasa desain Hyundai kekinian gitu ya. Jadi kereta ini menawarkan value for money yang bisa dibilang oke banget di kelasnya. Ya, gue cukup happy sih lebaran bisa pakai mobil ini, karena kita kan lebaran kembali suci dan kembali putih gitu ya. Dan kebetulan ini Bro Ray dari Hyundai Andalan minjemin kita Hyundai kereta berwarna putih, jadi bener-bener sangat-sangat period correct banget. Ini gue bawa ke rumah-rumah saudara gue, mereka pun cukup impressed dengan mobil ini. Mereka cobain, ada HR-V owner impressed, ada Avanza owner impressed, pokoknya banyak pada cobain mobil ini, dan mereka nggak nyangka kalau Hyundai itu sekarang kalau bikin mobil bisa sebagus dan senyaman ini. Kilas balik ke 5-10 tahun sebelum sekarang kan, Hyundai kalau bikin mobil tuh ya bisa dibilang dipandang sebelah mata, kualitasnya pas-pasan dan segala macam gitu ya. Sekarang dengan mobil-mobil seperti ini, itu membuktikan bahwa Hyundai itu nggak hanya bisa bersaing, tapi juga bisa mengungguli kompetitor lainnya. Apalagi mereka kan baru aja ngeluncurin Ioniq 5, dan itu sangat-sangat luar biasa banget. Nggak sabar gue pengen nyobain bawa mobil itu di jalan raya. Tapi kita first impressionnya pun udah bikin sebelah sini, termasuk drivingnya di waktu itu pas di acara IMS ya. Itu pun asik banget, RWD, Infinport, power sliding, mantap banget. So, thank you banget Bro Ray Setiawan dan teman-teman semua dari Hyundai Andalan Group udah minjemin kita Hyundai kereta ini untuk kita coba. Really appreciate it, dan menurut gua ini adalah mobil yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kalian semua butuh Hyundai atau pengen tanya-tanya, pengen SPK, test drive, pengen explore lebih jauh gitu ya, kalian bisa check out Hyundai Andalan Group di Instagramnya sebelah sini. Atau kalian juga bisa kontak tempat mobil ini kita ambil, yaitu di Hyundai Andalan PIM 3 dengan CP-nya di bagian bawah sini. Seperti itu. Oke, gua nggak akan bahas secara lebih full luar dalam mobil ini, karena kan waktu itu udah kita bahas juga pas di launchingnya dia gitu ya. Kalau kalian pengen nonton, tonton juga video kita di sebelah sini untuk review lengkapnya. Dan waktu itu kan memang kita udah ngasih 3 annoying dan interestingnya. Sekarang kita kasih tambahan lagi buat kalian, karena kita tahu kalian suka hal annoying dan interesting dari Lugnuts. Lanjut ke annoying dan interesting. Walaupun ya keren dan high-tech, namun beberapa aspek dari mobil ini masih menyisakan aura India dan ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 annoying kami temukan di Hyundai All New Creta. Perlampuan dari Hyundai kereta ini sebenarnya tuh udah cukup fancy gitu ya. Dia udah ada LED bar yang bentuknya abstrak, depan pun DRL udah hidden type yang nyambung ke grill dan lain-lain. Tapi masih ada aja yang menyebalkan. Contohnya, udah modern keren begini, lampu di plat nomornya masih bawah lampijar kuning, jadi kesannya jadul. Begitupun dengan lampu di bagian bagasinya sebelah sini gitu ya. Ini pun sama, masih nyalanya kuning-kuning begini. Kenapa nggak diputiin semua? Kan lampu kabin tengah dan depan udah putih semua gitu ya. Dan kalau kita ke depan sebelah sini, kedua sun visor-nya ada vanity mirror, tapi nggak ada lampunya. Si kereta ini kan udah punya ambient light di interiornya, dan oke lah, gue cukup suka. Dia fancy, berwarna biru di sela-sela sebelah sini gitu ya, dan ada yang interesting juga di bagian sebelah drivernya. Tapi untuk secara settingan berbeda dengan kebanyakan Hyundai yang contohnya warnanya bisa diganti-ganti. Ini enggak, dia cuma fix warna biru aja. Dan soal kecerahannya, dia itu ngikutin dengan illumination brightness dari speedometernya. Di sebelah sini kita bisa lihat di setting
terus kita ke lights, illumination, dan dia ngikut di sini ya. Jadi kalau kita dimmin speedometernya, dia ikut ngedim. Kalau kita cerahin speedometernya, dia ikut mencerahkan. Yang artinya kalau malam-malam kalian pengen ambient light ini maksimum brightness paling terang, speedometer kalian kudu maximum brightness juga. Jadi terang, speedometer juga ikutan terang gitu ya. Kenapa nggak setting brightnessnya dipisah? Dan tentunya menurut gua hal annoying terakhir dan missed opportunity banget adalah tidak adanya varian kereta dengan mesin CRDI. Iya, padahal kalau kalian meninjau kembarannya yaitu Kia Seltos, itu kan baru aja diluncurkan dengan mesin diesel dan itu lebih laris dari yang bensin, dan dieselnya halus dan sangat irit, bisa mencapai 1:26. Jadi udah kayak hybrid aja rasanya gitu ya. Sayang di sini hanya ditawarkan dengan mesin bensin. Padahal kan kalau pengen pakai mesin diesel Seltos, ya nggak susah. Ini kan satu platform, tinggal taruh aja gitu kan. Semoga kedepannya bakal ada kereta CRDI, karena itu akan menjadi sebuah persaingan yang sangat menarik dan pasti akan jauh lebih laris manis Tanjung Kimpul. Namun tenang, karena berkat Hyundai Smart Sense, BlueLink, serta My Own kereta, mobil ini jadi sangat canggih dan punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Hyundai All New Creta. Rata-rata owner ataupun user Hyundai Creta itu jarang yang tahu kalau speedometer ini sebenarnya punya 4 tipe. Iya, 4 tema gitu ya. Rata-rata kan taunya cuma 3 dan dia nge-link ke drive mode. Seperti yang kalian tahu, drive mode ini kalau ganti kan temanya ganti. Ini yang normal, kemudian kalau sport dia jadi kekarbonan merah-merah itu racing. Kalau dia eco, dia jadi kayak berpendar biru transparan gitu. Dan ada mode smart yang sama aja kayak normal, putih kayak gini gitu ya. Padahal kalau kalian ke sini, setting, cluster theme, kalian matiin link to drive mode-nya, di sini tuh ada beberapa model. Klasik A yang kayak gini, klasik B itu yang sport, klasik C itu yang eco, tapi di bawah ada cube. Iya. Dan ini model tuh kubus 3 dimensi dan full digital untuk RPM dan speedometernya. RPM sekarang digital, angka gitu ya. Wih, jadi keren banget. Dan kalau kita kedepanin, ini Hyundai Creta itu jadi kayak digital gitu. Jadi benar-benar terlihat sangat futuristik. Dan ini jarang yang tahu gitu. Padahal sebenarnya mereka bisa aja nge-link ini ke mode smart gitu kan. Karena ini udah kelihatan smart banget menurut gue, futuristik. Jadi bagi kalian yang punya Hyundai Creta, sekarang kalian tahu. Seperti yang kalian tahu, kembaran dari SUV ini yaitu Kia Seltos kan juga sudah mendapat ambient light semenjak dia improvement. Ada di bagian sebelah sini warna merah gitu ya. Untuk si Creta, dia juga ada berwarna biru. Tapi yang lebih niat dari Seltos adalah bahkan di sebelah kanan driver, di area seiprit ini nih sebelah sini, itu juga dikasih ambient light berwarna biru. Jadi kesan ambient lightnya itu gak hanya putus di sisi passenger aja, tapi nyambung sampai ke bagian driver sebelah sini. Dan menurut gua ini adalah over engineering yang gak perlu, tapi kalau dikasih, gue sih suka. Dan tentunya hal paling interesting mobil ini adalah adanya fitur BlueLink alias fitur terkoneksi internet yang langsung ada operatornya yang tidak dimiliki oleh semua pesaingnya di Indonesia. Ini udah kayak mobil Eropa gitu ya. Jadi dia ada semacam emergency services gitu. Di atas ini bisa kalian lihat, ini ada tombol B untuk BlueLink dan ada tombol S untuk SOS. B itu fungsinya untuk kayak kontak operator, SOS itu untuk kalau kalian dalam keadaan darurat. Sekarang gue akan tekan tombol ini dan kita lihat apa yang kita dapat kalau kita langsung berhubung dengan operatornya. Yuk kita tekan. Apakah BlueLink dan SOS ini adalah gimmick? Yuk kita tekan tombol BlueLink-nya. Maka langsung kelihatan di unit roadside assistance dan langsung ada koordinat kalian. Canggih ya. Selamat sore, saya Mutiara dari Hyundai BlueLink. Kami menerima notifikasi rentak pada kendaraan Anda. Mohon tetap tenang, kami akan segera membantu. Apa Anda membutuhkan layanan derek? Tidak mbak, ini kebetulan lagi demo fitur BlueLink bersama customer. Baik, saat ini informasinya sedang demo fitur BlueLink dengan customer ya Pak? Iya betul. Baik, kami akan konfirmasikan untuk data yang terdaftar. Apa betul dengan Bapak PIM 3? Betul, ini dari andalan PIM 3. Baik, jika Bapak butuh bantuan, silakan tekan tombol B dan tombol SOS di spion kabin agar terhubung kembali dengan kami ya Pak. Mbak, mau sekalian tanya dong, fitur yang ditawarkan untuk kontak BlueLink ini bisa apa aja ya? Tombol SOS untuk bantuan kepolisian dan ambulans, sedangkan tombol B untuk bantuan derek Bapak. Untuk jangkauannya kemana aja mbak? Untuk jangkauannya seluruh Indonesia, beroperasinya 24 jam.
Oh begitu. Oke baik. Terima kasih Mbak Mutiara. Baik, apa informasi dari kami sudah cukup jelas? Sudah jelas. Terima kasih banyak. Ada lagi yang dapat dibantu? Itu aja Mbak. Terima kasih Bapak Andalan Tim 3 telah menghubungi Hyundai Wuling. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun review kita mengenai si Hyundai Creta Prime tahun 2022. Setelah kita coba, kita ajak lebaran, kita bawa mudik, kita lain-lain, gue bisa mengasih kesimpulan kalau ini adalah SUV yang sangat nyaman sekali di kelasnya. Ya memang sekarang skemanya kan sudah CKD dan gue langsung ngerasain banget kalau mereka pas men-CKD-kan ini itu nggak sekedar bikin SUV aja, tapi sudah di-cater, sudah di-research juga sesuai dengan jalanan-jalanan dan karakter orang Indonesia. Makanya bantingannya pun empuk, peredamannya nyaman, dan semuanya pun sangat cocok buat dipakai di jalanan Indonesia yang memang banyakkan kasar, gelombang, dan rusak gitu ya. Jadi enak banget. Terlebih lagi, dia pun menggunakan mesin yang di-share dengan mobil yang ada di sebelah yang udah terbukti enak banget pula gitu ya, dengan transmisi IVT yang menjadi salah satu CVT paling enak di pasaran saat ini. So, luar biasa lah, research-nya itu bukan kaleng-kaleng. Dan tentunya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Hyundai andalan, ke Bro Ray Setiawan yang udah pinjemin kita si Hyundai Creta Prime ini untuk kita ulas di Laknat Auto Junkie, sekaligus untuk gua bawa berlebaranan. Sekali lagi gue sebut, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman Auto Junkies di luar sana. Selamat lebaran. Semoga kita semua kembali berkah, kembali putih, kembali suci seputih Hyundai Creta yang satu ini. Luar biasa gitu ya. Yes, kalau kalian misalnya ada kebutuhan Hyundai, pengen tanya, pengen konsultan, pengen test drive, dan pengen SPK, kalian bisa kontak Hyundai Andalan Group di Instagram di sebelah sini. Atau kontak aja tempat kita ngambil mobil ini, yaitu Hyundai Andalan PIM 3 di CP-nya di bawah sini. Seperti itu. Ya, secara harga sendiri, Creta ini juga menurut gua spot on banget. Karena tipe yang paling atasnya Prime seperti ini, yang sudah full loaded, itu tetap setaranya dengan HR-V baru tipe tengah alias SE. Iya, di HR-V kalian dapat tipe tengah. Di sini kalian dapat tipe yang paling atas, udah lengkap dengan premium sound, sunroof yang udah nggak pakai terpal-terpalan lagi gitu ya, dan tentunya interior yang sangat mewah dengan adanya cooled seats dan lain-lain. Jadi sebuah bargain yang sepertinya cocok banget untuk dibilang sebagai HR-V killer. Kalau kalian bosen dengan mainstream SUV, ini patut banget untuk kalian check out gitu ya, seperti itu. So, thank you banget Hyundai Andalan, thank you banget Bro Restiwan, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami Laknat Auto Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknat Auto Junkie sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan mobil yang kita review dan tentunya yang lain-lain yang pasti akan menghibur kalian semua. Sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Laknat signing off untuk video kali ini. We'll see you again in the next video. Ride safe and Godspeed.